Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Saya baru masuk. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suara Ibu terdengar nggak, Nak? Dengar, Bu. Oh, dengar. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar ya, Nak. Nunggu yang lain bergabung dulu ya. Halo? Ya, Bu. Ya, terdengar? Iya, Bu. Dengar. Dengar, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Siapa hari ini yang pakai seragam? Waalaikumsalam. Gak ada yang pakai seragam ya? Saya pakai. Oh iya, Rizky. Terima kasih. Masya Allah. Mau dimulai sekarang? Buka tematiknya, Nak. Bajunya udah. Tema 4 ya. Pensilnya siapin. Baik, bukunya sudah disiapkan? Sudah, Bu. Sudah. Baik, sebentar lagi kita mulai ya. Mulai Belum, sekarang Bu. video dan suaranya dimatikan semua, Nak. Sudah mati semua, alhamdulillah. Dengar Videonya ya ya. suara Ibu ya. Sekarang Ibu mulai direkam. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baiklah, terima kasih sudah menjawab salam dan dimohon mematikan kembali untuk kamera dan video dan suaranya. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu semuanya? Bagaimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sehat. Alhamdulillah, ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, Kalau Ibu kabarnya bagaimana? alhamdulillah baik juga, sehat. Masya Allah. Terima kasih Yana sudah berantusias dalam belajar tematik pagi ini ya. Sudah semangat belajarnya. Terima kasih banyak. Nah, untuk kelancaran belajarnya dimohon sekarang gambarnya dimatikan, suaranya juga harus dimatikan dan tidak ada yang memberi komentar-komentar apapun di Halaman berapa, Nuha? ya. Ibu kasih tahu halaman 68. Halaman 68. Kemarin kan sudah dikerjakan ya.
Tapi sebelum kita bahas materinya, kita berdoa dulu seperti biasa ya. Kita berdoa bareng-bareng. Robi Zidni aja nggak apa-apa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ya. Sekarang kita bahas halaman 68 dibuka. Itu kan ada sebuah teks. Nomor 1 kan ada sebuah teks. Oh iya, masih ada video yang belum dimatikan. Ibu tunggu dimatikan dulu ya, baru kita mulai. Yuk, matikan dulu. Semua bareng-bareng matikan videonya. Bareng-bareng matikan videonya. Nuha, dimatikan videonya, nak. Nih, Naila, matikan, nak. Ya. Oke. Nanti kita ngobrol lagi, kita buka lagi videonya. Kita mau bahas dulu ya. Mohon menyimak dulu ya, nak ya. Jadi, Dre belum dimatiin videonya. Ya, semua dimatikan ya. ya. Didengarkan dulu, nanti kalau ada yang mau bertanya setelah selesai dibahas ya. Nanti dilingkarin nomor yang mau ditanyakan. Gitu. Ikutin dulu Jadi, ya. biar nggak kepotong-potong suara guru-gurunya. Sudah? Masih ada suara? Masih ada suara? Siapa itu ya? Oh, baru masuk. Yo, yang baru masuk langsung dimatikan video dan suaranya karena kita akan mulai ya. Aduh. Mundur. Udah biarin lah. Udah komentar sendiri. Oh, banyak tuh. Sudah. Oke, dibahas ya, nak. Kita kemarin kan belajar tema 4 ya. Tema 4. Dan kalian sudah menyimak video pembelajaran dari Bu Yuyun maupun Bu Fitria. Sekarang kita bahas soal latihan akhir subtema 1. Halaman 68. Halaman 68. Nomor 1 itu ada teks ya, ada bacaan. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati. Beberapa sumber daya alam tersebut tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Pulau Kalimantan dan Papua misalnya memiliki wilayah berupa hutan yang menyimpan beraneka jenis pohon. Hutan-hutan tersebut juga menjadi tempat hidup beraneka ragam satwa yang langka. Tanah Papua juga menjadi sumber bahan tambang yang melimpah. Misalnya ada tambang emas, biji, besi, dan batu bara. Nah, yang sesuai dengan isi teks di atas adalah jawabannya yang pilihan yang A, Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam. Betul. Kalau yang B, Pulau Kalimantan memiliki banyak hutan. No, tidak, karena ada Papua juga. Yang C, Pulau Papua selain kaya akan sumber alam hayati juga kaya akan sumber daya alam non hayati. No, karena di situ ada Pulau Kalimantan juga, berarti jangan dipilih. Yang D, Indonesia tidak memiliki kekayaan berupa bahan tambang. No, karena pernyataan ini adalah membahas tentang Indonesia mempunyai kekayaan alam, yaitu yang terletak di Pulau Papua dan Kalimantan dan memiliki banyak sumber daya alam. Berarti jawabannya adalah yang A, ya. Indonesia tidak memiliki kekayaan berupa bahan tambang yang tidak sesuai. Oh, yang tidak sesuai. Allah Akbar. Jawabannya yang D yang tidak sesuai, yang tidak sesuai. Oke, mohon maaf ada kekeliruan dari Bu Yuyun. Halaman berapa, Bu? Nomor 1 jawabannya D. Nomor 2, apa manfaat hutan bagi hewan dan tumbuhan? Jawabannya adalah Bu, D atau B, Bu? Oh, D. jawaban nomor 1 adalah D. D karena selain Bu, halaman berapa, Bu? selain Halaman 68. pernyataan yang tidak sesuai. Bu, halaman berapa, Bu? Halaman 68.
Ibu. Halaman 68, Nak. Masih ada yang bertanya lagi? Nanti ada rekaman Zoom-nya, yang penting menyimak saja ya, Nak ya. Yang penting menyimak saja ya, jangan ada yang bersuara dulu ya, Nak ya. Nomor 2, apa manfaat hutan bagi hewan dan tumbuhan? Ya. Kalau yang A, hutan adalah sebidang tanah luas yang ditanami berbagai jenis tumbuhan. B, hutan akan menahan tanah sehingga tidak longsor. Itu sama ya. Kemudian yang C, hutan menjadi tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan. D, hutan yang sering ditebangi secara liar akan menyebabkan erosi. Pertanyaannya kan manfaat. Berarti kalau manfaat, berarti yang C ya, hutan menjadi tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Kalau yang D itu pernyataan, itu bukan manfaat tapi pernyataan. Yang A itu pernyataan. Yang B itu juga pernyataan. Yang ditanyakan kan manfaat. Oke, langsung nomor 3. Pada teks di atas terdapat kata satwa. Yang Nomor 2 jawabannya apa? Satwa itu artinya fauna. Fauna itu hewan, ya. Fauna itu hewan. Bu, nomor 2 jawabannya apa? Tolong Zaid diem dulu. Nanti ada rekaman Pertanyaannya di Zoom-nya, akhir ya, Zaid. Nanti ada rekaman Zoom-nya. Nanti kalau mau nanya di akhir. Yang penting menyimak saja, Nak, ya. Nomor 4. Tanaman teh dapat tumbuh di daerah. Nah, teh itu dapat tumbuh di daerah dataran tinggi ya, Nak ya. Dataran tinggi ya. Teh itu terdapat di daerah dataran tinggi karena dia hanya bisa hidup di tempat yang suhunya dingin. Gitu. Kalau dataran tinggi itu biasanya suhunya dingin. Nomor 5, bagian tanaman teh yang dimanfaatkan untuk membuat minuman teh itu daunnya ya, pucuk yang terletak di pucuk. Jadi pucuk daunnya. Nomor 6, bahan bakar bensin termasuk sumber daya alam yang A dapat diperbaharui, B dapat diproduksi, C tidak dapat digunakan, D tidak dapat diperbaharui. Jadi jawabannya adalah tidak dapat diperbaharui karena dia bensin ya. Jadi seperti minyak bumi, batu bara dan lain-lain itu kan mendapatkannya susah. Nah, itu tidak dapat diperbaharui. Kalau yang sumber daya alam yang dapat diperbaharui contohnya apa? Tanah, air, udara dan lain-lain. Itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kalau bahan bakar itu tidak dapat diperbaharui. Nomor 7. Sumber daya alam diperbaharui yang digunakan sebagai bahan baku membuat batu bata. Nah, diingat batu bata itu terbuat dari tanah liat ya. Berarti jawabannya adalah A, tanah dan air ya. Langsung ke nomor 8. Ya. Kalau batu bata dan batu bara berbeda, Nak. Ya, kalau batu bara itu diperoleh dari makhluk hidup yang berupa tumbuhan yang sudah mati jutaan tahun yang lalu, itu namanya batu bara. Tapi kalau batu bata itu tanah ya yang dibuat untuk membuat keramik, untuk membuat gerabah yang lainnya. Seperti contohnya cobek. Bahan bangunan juga bisa, kayak misalkan batu bata buat rumah itu. Beda ya batu bata dan batu bata. Oke, lanjut nomor 8. Berikut ini yang merupakan bahan tambang non-logam. Jawabannya adalah yang A, biji besi ya. Kalau belerang itu logam, tembaga itu logam, timah itu logam. Kalau yang non logam itu berupa biji-biji. Biji apa lagi kemarin? Pokoknya yang berupa biji ya. Kalau selain itu berarti dia non logam. Nah, lanjut. Nomor 9, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi itu kebanyakan bermata pencaharian sebagai apa? Ya, biasanya adalah sebagai petani kebun ya, Nak ya.
Karena kalau nelayan tinggalnya biasa di laut. Karena kalau pegawai biasanya di dataran rendah, ya seperti di tempat kita itu di Jakarta dan Bekasi ini biasanya banyak pegawai. Kemudian kalau pedagang itu biasanya di dataran rendah juga, cuman mencakup semua wilayah ya. Tapi kalau di sini pertanyaannya di dataran tinggi biasanya adalah petani ya. Petani itu ada dua nak, petani kebun dan petani yang dia menanam padi atau dia berladang kayak gitu. Nomor 10. Jadi nomor 9 jawabannya adalah B. Nomor 10. Perkebunan biasanya berada di daerah mana? Perkebunan biasanya di daerah dataran tinggi ya. Ada kebun teh, kebun karet, kebun kopi dan lain-lain. Nomor 11. Pekerjaan sebagian besar orang yang tinggal di daerah pantai adalah yang pasti nelayan ya. Contoh nomor 12. Contoh pekerjaan di bidang jasa adalah, kalau jasa berarti orangnya itu tidak menghasilkan suatu produk atau tidak menghasilkan suatu barang ya, tapi dia jasa. Di sini contohnya adalah jawabannya adalah penjahit itu jasa. Gitu. Kalau misalkan pedagang roti itu namanya bukan jasa karena dia membuat barang. Kalau jasa itu contohnya apa saja selain penjahit? Ada dokter, ada guru, ada supir, dan lain-lain ya. Nomor 13, upah yang diberikan dalam pekerjaan itu biasanya berupa apa? Yang pasti berupa uang ya. Kemudian nomor 14, pekerjaan yang menghasilkan barang untuk bahan bangunan yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang untuk bahan bangunan apa? Yaitu pembuat batu bata yang bisa dibuat rumah. Oke, lanjut ya. Dibahas sama Bu Fitria. Baik, dilanjut di nomor 15. Semua profesi atau pekerjaan membutuhkan sikap, tentu sikap disiplin. Kalau malas bukan, kalau santai bukan, kalau sesuka hati bukan. Berarti yang harus dimiliki seorang pekerja sikapnya itu disiplin ya. Kemudian lanjut nomor 16. Di bawah ini sikap yang harus dimiliki pekerja kecuali berarti yang bukan. Jujur harus, kerja keras harus, bertanggung jawab juga harus, dermawan. Dermawan itu boleh, tapi untuk pekerja yang paling penting itu yang 3. Jujur, kerja keras, bertanggung jawab. Kalau dermawan itu artinya apa? Dia suka memberi ya. Nah, nomor 17. Selain membutuhkan barang, manusia juga membutuhkan jasa orang lain. Yang C. Kalau pangkat, kesaktian, harta yang banyak, itu hal lain. Kalau yang diperlukan itu jasa orang lain, karena kita membutuhkan bantuan orang lain. Kita ini makhluk sosial, nggak mungkin hidup sendiri. Jadi selain membutuhkan barang, kita juga membutuhkan bantuan orang lain ya. Kemudian nomor 18. Berikut ini yang merupakan salah satu pengamalan sila pertama Pancasila adalah yang D. Selalu tertib dalam menjalankan ibadah. Sila pertama Pancasila apa bunyinya? Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti berkaitan dengan ibadah kita, ya. Berarti jawabannya yang D. Kalau mengikuti upacara bendera itu Persatuan Indonesia. Kemudian mau mengajari teman yang belum paham dengan pelajaran tertentu, berarti itu sila ke-3 bisa juga ya. Berani mengemukakan pendapat di depan kelas itu bisa yang 4, sila ke-4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dia bisa berani mengemukakan pendapat. Kemudian nomor 19. Sila Persatuan Indonesia dilambangkan dengan gambar. Kalau yang A, padi dan kapas itu sila ke-5. Perisai dengan bintang.
Sila ke-1. Pohon beringin. Sila ke-3. Berarti Persatuan Indonesia itu dilambangkan dengan pohon beringin karena Persatuan Indonesia adalah sila ke-3. Kalau tali rantai, sila ke-2. Ya. Lanjut nomor 20. Sikap utama ketika bekerja. Bu, jawabannya angkatan nomor ini, Bu. 19. Jawabannya apa, Bu? 19. Nanti ya. Nanti ulang lagi. Sikap utama ketika bekerja sebagai bendahara. Bendahara itu apa? Biasanya kalau di sebuah organisasi, bendahara itu tugasnya memegang uang. Berarti sikap yang paling utama harus dimiliki seseorang yang memegang uang apa? Harus jujur, ya. Kemudian nomor 21. Semboyan bangsa Indonesia sebagaimana terdapat dalam lambang negara Indonesia adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau Pancasila itu dasar negara, Maju Tak Gentar itu judul lagu. Itu juga judul lagu. Berarti yang semboyan itu Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut nomor 22. Salah satu contoh objek lukisan yang menarik dari proses produksi teh adalah biasanya kalau buat lukisan yang menarik dibuat itu adalah perkebunan tehnya. Ketika seseorang ingin menggambar atau melukis itu biasanya melukis pemandangan dengan gambar itu perkebunan teh. Itu menarik biasanya ya. Kemudian nomor 23. Sumber inspirasi para seniman untuk melukis pemandangan alam adalah keindahan alam ciptaan Tuhan. Ya. 24. Bagi pemula, untuk membuat lukisan panorama yang pertama kali dilakukan adalah menentukan objeknya. Jadi ditentukan dulu dia mau gambar apa. Nanti baru buat sketsanya, baru ditambahkan yang lain, mewarnai dan lain sebagainya. Ya. Nomor 25. Media basah yang digunakan untuk menggambar adalah, kalau krayon kalian tentu punya ya. Pernah melihat krayon? Spidol bukan, yang pink. Kemudian turpe. Suara siapa itu ya? Mutia. Tolong ya. Merah. Iya, Bu, Mutia. Ya, dimatikan ya, Nak. Kalau masih ada suara nanti nggak dilanjut nih. Ya, dimatikan dulu. Baik, terakhir. Media basah yang digunakan untuk menggambar adalah, kalau krayon itu termasuk media kering, spidol juga. Konte itu sejenis pensil yang berwarna hitam pekat. Ya, berarti dia media kering. Nah, kalau media basah itu berarti ekolin. Ya. Sudah. Itu jawabannya nomor 25D, ekolin. Kalau kalian mau lihat di buku paket itu ada di halaman tentang media basah dan media kering itu ada di buku paket ya. Baik. Sudah selesai? Kita mau yang bagian B ya. Yang B Berarti nggak bisa bilang ngomong. ekolin itu bahan cair untuk mewarnai ya. Kita bahas. Oh, saya baru masuk, Bu. Halaman berapa? Bertanya bagi yang belum jelas, Nak. Nanti untuk yang bagian B, nanti di-share jawabannya melalui WhatsApp atau di Google Classroom. Nanti tinggal disalin saja di buku paketnya, ya. Halaman berapa? Bagi yang baru gabung, nanti lihat rekaman Lihat di video. ya.
Oke. Iya, Bu. Oke. Ya? Bu, nomor 24 tadi jawabannya apa, Bu? Ibu nomor 22 jawabannya apa, Bu? Atu. Assalamualaikum, Rasi. Ibu nomor 20 jawabannya apa, Bu? Ya, oke. Ibu nomor 19. Nomor 11 apa, Bu? Nomor 11 apa, Bu? Baik. Dijawab ya. Didengarkan baik-baik. Kalau bu gurunya bicara mohon diam. Kalau bu gurunya bicara mohon diam ya. Oke, nomor 11 itu pekerjaan sebagian besar orang yang tinggal di daerah pantai itu nelayan. 19 apa? Ibu nomor 2, Bu. Iya, udah Ibu tahu. Nomor 2, Bu. Iya, udah. Nomor 2 dulu deh. Nomor 2 jawabannya C. Hutan sebagai tempat hidup tumbuhan dan hewan. Ya, nomor 15 itu jawabannya adalah Nomor 19. Nomor 19 apa, Bu? 5 sama nomor 3 apa, Bu? Suaranya di mute dulu ya. Ibu ulang jawabannya dari nomor 1 sampai selesai. Jawabannya kemudian diperhatikan ya. Diam. Ya, diam. Baik. Nomor 1. Didengarkan, langsung dicocokkan ya. Nanti tidak ada yang bertanya lagi. Ya. Nomor 1 itu jawabannya adalah D. Dodol. D. Ya. Kemudian nomor 2 C. Cacing. C. Kemudian nomor 3 itu D. Nih Helwa tuh yang lu udah ngerjain tuh. Pakai jilbabnya, jangan begitu. Tolong diam. Kalau masih ada suara nggak Ibu teruskan? nanti ada zoom-nya, Nak. Nanti dibuka rekaman zoom-nya ya. Jadi sekarang tanya jawab saja. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ibu saya, Bu. Sini nomor 11. Ya, yang Ibu sebut namanya, yang lain diam. Yang Ibu sebut namanya, yang lain diam. Adlan Azwari, ya. Nomor berapa? Adlan. Nomor 19 apaan, Bu, jawabannya? Yang lain diam dulu, yang lain diam. Ya, nomor 19 untuk Adlan itu jawabannya C. Pohon beringin. Oke, Bu. Siap. Ya, udah. Rashid, Ibu, kamu saya, nanya apa, Bu. Rashid? Nomor berapa, Rashid? Ibu nomor 22 jawabannya apa, Bu? Nomor 22A, perkebunan teh. Sekarang Ilwana, Nana nomor berapa, Nak? Ibu nomor 5 apa, Bu? Oke, nomor 5. Bu, nomor 25 apa, Bu? Nomor 5 D, pucuk lautnya. Oke, Bu. Nomor 25. 25 itu D. Nomor 25 itu jawabannya apa? D. Ekolin. Sherin, Bu, nomor namanya 24 berapa, apa, Bu? Sherin? Nomor 8, Bu. Oke, Jawabannya nomor apa? 8. Nomor 8 itu biji besi. A. Ibu. Nomor 24 apa, Bu? Nomor 24 apa, Bu? Nanti Ibu ituin. Nomor 24 Yang A. lain diam. Menentukan objek. Ya, Rasid udah ya? Rasid ya? Udah, Bu. Oke. Siapa lagi sudah? Bu. Muhammad. 23 apa, Bu? 23. 23 D. Ciptaan Tuhan. Kalau yang baru ngikutin, nanti lihat rekaman Zoom-nya saja ya. Yang lain aja dulu. Bu, nomor 12 apa, Bu? Penjahit. A. Ibu, nomor 20. Penjahit. Lu jawabannya apa, Bu? Ya udah, oke, nanti kita lihat rekaman Zoom-nya. Berhubung waktunya tinggal dikit, sekarang Ibu yang nanya. Sekarang dijawab ya. Ini. Oke.
Sekarang Ibu Bu, kok mau suaranya kecil, bertanya. Bu? Sekarang Ibu tanya, orang yang bekerja di bidang jasa contohnya apa saja? Dokter, supir, guru. Penjahit. Ya. Penjahit. Bu, suaranya kecil. Supir, petani. Ya. Oke. Betul semua. Oke, betul semua. Sekarang Ibu mau nanya lagi nih. Sila Pancasila yang keempat. Rakyatan yang dipimpin Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan Indonesia. Betul. Sekarang siapa yang tahu? Beribadah kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala merupakan pengamalan sila ke Karena waktunya sudah mau habis. Kita akhiri dulu ya. Insya Allah kapan kita bertemu lagi dalam Zoom ya. Ibu, suaranya kecil. Nanti kalau Zoom-nya mati, boleh tambah. Ibu, suaranya lagi kecil, ya. nggak kedengeran, Bu. Ibu Lagi ya. ngomong. Semuanya pada diam. Ibu, suaranya kecil, Bu. Udah, nanti lain kali aja kita main gamesnya ya. Ini dari sininya tuh. Nanti insya Allah ya, buatkan kuis buat kalian main kuis ya, main game. Siapa yang mau beginian nih? Ibu akhiri ya nak ya. Doa dulu sesudah belajar. Subhanaka Allahumma. Ibu, suaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya nak, tetap semangat. Ya, Bu.